Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dina Karisma SEMM, dosen tetap pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana. Perjalanan akademik saya dimulai dengan menempuh pendidikan S1 Manajemen di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian saya melanjutkan studi Magister Manajemen di Universitas Pajajaran dan menyelesaikan program studi doktor administrasi bisnis di Universitas Pajajaran. Dengan latar belakang kepakaran saya di bidang strategic entrepreneurship, saya mengampu mata kuliah kewirausahaan yang ditujukan bagi mahasiswa di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka serta 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Video ini saya susun sebagai bagian dari dokumen PDD UKTPT dalam bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah kewirausahaan ini merupakan mata kuliah yang bertujuan membentuk jiwa kemandirian mahasiswa melalui pemahaman konsep bisnis yang komprehensif. Secara garis besar, materi dalam mata kuliah ini disusun secara bertahap, dimulai dari penanaman mindset kewirausahaan dan noble purpose, dilanjutkan dengan metode design thinking untuk menemukan solusi inovatif, penentuan unique selling proposition atau USP, dan juga unique value proposition atau UPP, perancangan model bisnis atau BMC, hingga strategi manajemen fungsional yang mencakup SDM, operasional, pemasaran digital, serta analisis kelayakan finansial. Di akhir perkuliahan, mahasiswa akan memiliki kemampuan nyata untuk mentransformasikan ide kreatif menjadi sebuah proposal usaha yang siap diimplementasikan. Kurikulum mata kuliah ini disusun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang meliputi, yaitu yang pertama, mampu mengaplikasikan pengetahuan manajemen, ekonomi, dan bisnis secara komprehensif untuk merumuskan strategi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah bisnis secara inovatif dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta memanfaatkan iptek yang relevan demi kemaslahatan masyarakat dan peningkatan daya saing bisnis di era globalisasi. Kemudian, CPL selanjutnya adalah mampu merancang dan mengimplementasikan rencana bisnis serta memimpin tim dalam lingkungan yang dinamis, berlandaskan etika profesional dan bertanggung jawab sosial untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi dan berkontribusi secara nyata pada pembangunan ekonomi dengan berfokus pada pemanfaatan teknologi digital dan iptek terkini. Untuk mencapai CPL tersebut, saya menetapkan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK berbasis taksonomi Bloom. Yang pertama, mahasiswa menganalisis konsep kewirausahaan, karakteristik entrepreneur, serta potensi diri sebagai dasar pengembangan soft skill kewirausahaan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peluang bisnis serta menyusun strategi operasional yang adaptif terhadap teknologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain model bisnis yang inovatif dan terstruktur. Serta yang keempat, mahasiswa mampu memvalidasi dan mempresentasikan rencana bisnis yang layak secara finansial maupun operasional. Sistem pengajaran yang saya terapkan berbasis pada komponen DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam aspek delivery, materi disampaikan dengan mengacu pada referensi utama dari Dwi Indra Purnomo serta artikel-artikel ilmiah dari publikasi internasional bereputasi
di jurnal seperti Entrepreneurship Theory and Practice dan Journal of Business Venturing untuk memastikan relevansi materi dengan tren global. Pada aspek interaction, saya menggunakan kombinasi model pembelajaran Discovery Learning atau DL untuk merangsang rasa ingin tahu mahasiswa. Case-based learning untuk mengasah analisis masalah, serta project-based learning atau PJBL sebagai muara dari praktik bisnis mahasiswa. Sedangkan pada aspek assessment, evaluasi dilakukan secara objektif melalui partisipasi aktif, penugasan proyek, hingga portofolio bisnis yang terukur. Secara khusus, dalam cuplikan video pengajaran kali ini, saya akan berfokus pada topik pertemuan keempat, yakni Business Model Canvas atau BMC. Mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran kelas saya berikut ini. Baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua konsep yang sangat penting dalam kewirausahaan, yaitu Unique Selling Proposition atau USP dan Unique Value Proposition atau UPV. Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan kembali secara singkat, apa sebenarnya perbedaan antara USP dan UPV? Oke Ibu, kalau USP itu lebih menekankan pada keunikan produk dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Oke, kalau UVP? UVP lebih menekankan pada nilai nyata yang dirasakan oleh pelanggan. Oke, betul sekali ya teman-teman. Jadi USP berbicara tentang keunggulan, sementara UVP berbicara tentang manfaat yang benar-benar relevan bagi pelanggan. Nah, Ibu ingin mengajukan satu pertanyaan. Jika sebuah bisnis sudah memiliki USP dan UVP yang kuat, apakah itu cukup untuk menjamin bisnis tersebut berhasil? Belum tentu Ibu. Belum tentu ya, karena ternyata banyak bisnis yang memiliki produk yang unik dan bernilai, tetapi tetap gagal di pasar. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan mereka belum memiliki sistem bisnis yang jelas, tidak tahu siapa pelanggan utamanya, bagaimana menjangkau para pelanggannya, dan bagaimana menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, disinilah kita membutuhkan sebuah alat berpikir yang lebih sistematis, yaitu Business Model Canvas atau BMC. Business Model Canvas atau BMC ini yang akan menjadi topik perkuliahan di pertemuan yang keempat kita kali ini ya. Menyampaikan dan menangkap nilai. Jadi, BMC bukan sekedar alat menggambar, tetapi merupakan representasi dari cara berpikir kita sebagai seorang entrepreneur. Ibu ingin bertanya, menurut kalian, mana yang lebih penting dalam bisnis? Produk yang bagus atau sistem bisnis yang kuat? Kira-kira menurut kalian? Mungkin sistem bisnis yang kuat, Ibu. Oke, jadi jika kita berpikir lebih dalam, produk yang bagus tanpa sistem yang jelas akan sulit berkembang. Sementara sistem yang kuat memungkinkan bisnis untuk tumbuh dan beradaptasi. Dalam BMC terdapat 9 blok utama yang saling terhubung, seperti yang bisa kalian lihat pada slide PPT yang Ibu tampilkan di depan. Dari 9 blok tersebut, menurut kalian, mana yang paling penting? Sekilas, mungkin kita akan memilih value proposition atau customer segments. Namun sebenarnya, tidak ada satu blok yang paling penting secara absolut. Semua blok dalam BMC saling bergantung satu sama lain, sehingga perubahan pada satu blok akan mempengaruhi blok yang lainnya. Inilah yang membuat BMC harus dipahami sebagai sebuah sistem, bukan bagian yang terpisah. Kita mulai dari 3 blok pertama, yaitu customer segment, value proposition, dan channels. Customer segment menjawab pertanyaan siapa pelanggan kita. Apakah semua orang bisa menjadi
target pasar kita? Siapa yang bisa menjawab? Maju ke depan. Saya mau, Bu. Oke, silakan Sarah. Menurut Sarah, jawabannya tidak, Ibu. Karena semakin spesifik kita mendefinisikan pelanggan, semakin efektif strategi bisnis kita. Contohnya dari brand baju Erigo yang menyasar customer segmen Gen Z sehingga menyesuaikan model dan warna dari produknya dengan mengusung warna-warna cerah dan model-model yang simple. Terima kasih Sarah, jawabannya bagus sekali. Ada apresiasi dari Ibu untuk Sarah. Silakan diterima. Berikan aplaus buat Sarah teman-teman. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya, value proposition menjawab nilai apa yang kita tawarkan. Di sini kembali terhubung dengan UVV yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah nilai yang kita tawarkan benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan? Apabila tidak, maka bisnis tersebut tidak akan bertahan lama. Nah, kemudian untuk channels, yaitu bagaimana kita menjangkau pelanggan. Misalnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Sarah. Contohnya target kita adalah generasi Z atau Gen Z. Apakah menggunakan brosur cetak masih efektif menurut kalian? Tidak, Bu. Tentu saja tidak ya. Artinya, channel harus disesuaikan dengan karakteristik dari pelanggan itu sendiri. Untuk selanjutnya, kita masuk ke blok customer relationship dan revenue streams. Customer relationship berkaitan dengan bagaimana kita membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Ibu ingin bertanya, mana yang lebih mahal? Mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama? Mempertahankan pelanggan lama, Bu. Yang lebih mahal? Ayo, kira-kira yang mana? Mempertahankan pelanggan baru itu mungkin lebih mahal, Ibu, atau mencari pelanggan baru itu mungkin lebih mahal menurut Sarah mah. Oke, dalam banyak kasus mendapatkan pelanggan baru jauh lebih mahal ya teman-teman. Oleh karena itu, membangun hubungan yang baik menjadi sangat penting. Kemudian, revenue streams menjelaskan bagaimana bisnis menghasilkan uang. Banyak orang berpikir bahwa bisnis hanya menghasilkan uang dari penjualan produk. Betul nggak? Betul. Nah, padahal ada banyak model lain seperti keuntungan dari adanya langganan, komisi, atau bahkan iklan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke blok Key Resources, Key Activities, dan Key Partnership. Key Resources adalah aset utama yang dibutuhkan oleh bisnis. Aset ini bisa berupa aset intangible seperti mesin dan bangunan, maupun intangible seperti brand dan juga reputasi. Ibu ingin bertanya, mana yang lebih kuat dalam jangka panjang, mesin atau brand? Brand, Ibu. Brand ya? Yakin? Yakin. Ya, betul ya teman-teman. Dalam banyak kasus, brand justru menjadi keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Key activities adalah aktivitas utama yang harus dilakukan agar bisnis berjalan. Misalnya, pada bisnis digital, aktivitas utamanya bukan hanya memproduksi saja, tetapi juga pemasaran dan engagement pelanggan. Sedangkan key partnership menunjukkan bahwa tidak ada bisnis yang benar-benar berdiri sendiri. Kemitraan diperlukan untuk efisiensi, akses sumber daya, dan juga skalabilitas. Nah, blok yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Ini adalah salah satu bagian yang sering menentukan apakah bisnis bisa bertahan atau tidak. Biaya sendiri dapat dibagi menjadi berapa biaya? Tiga, Bu. Apa aja? Ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Ya, betul ya teman-teman.
Biaya itu dikategorikan atau bisa dibagi menjadi 3. Ada biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya semi variabel. Pertanyaannya adalah, mengapa ada bisnis yang terlihat ramai tetapi pada akhirnya mengalami kebangkrutan? Coba, kira-kira kenapa? Kalau menurut Fitria, Ibu, salah satu penyebab utamanya adalah kesalahan dalam mengelola biaya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur biaya menjadi sangat penting dalam menyusun model bisnis yang berkelanjutan. Ya, bagus sekali Fitria. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Ibu ingin kembali mengajukan pertanyaan reflektif. Dari semua blok yang sudah kita bahas, menurut kalian, blok mana yang paling menentukan keberlangsungan bisnis? Ayo, ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Ibu? Saya Ibu, perkenalkan nama saya Adit. Boleh. Menurut saya jawabannya adalah tidak ada satu blok yang berdiri sendiri. Semua saling mempengaruhi. Misalnya, jika key resources kita besar, maka cost struktur juga akan meningkat. Jika biaya meningkat, maka pricing harus disesuaikan dan pada akhirnya akan mempengaruhi customer segment. Inilah yang menunjukkan bahwa BMC adalah sistem yang dinamis. Oke, terima kasih Adi. Jawabannya betul sekali ya teman-teman. Dalam menyusun BMC, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami pelanggan. Setelah itu, kita merancang value proposition. Kemudian kita memastikan bahwa sisi finansialnya masuk akal. Dan terakhir, melakukan uji coba serta iterasi. BMC bukanlah dokumen yang statis, melainkan harus terus diperbaharui berdasarkan data dan pembelajaran dari pasar. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah BMC ini cukup dibuat satu kali saja atau bisa dibuat lebih dari satu kali? Aku Ibu mau jawab. Perkenalkan, nama saya Nazal Fiarahmat. Silahkan. BMC harus terus disesuaikan dengan perubahan pasar dan perilaku pelanggan. Jadi tidak cukup dibuat satu kali saja. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana Shopee membangun model bisnisnya. Mereka memiliki value proposition yang jelas, yaitu kemudahan dan harga terjangkau, didukung oleh channel digital yang kuat, serta berbagai sumber pendapatan seperti komisi dan iklan. Sehingga tidak semua bisnis bisa meniru model tersebut secara langsung. Ya, betul sekali ya jawaban Naza ya. Ayo kita berikan applause untuk Naza. Oke teman-teman, jadi setiap bisnis harus mampu menyesuaikan BMC-nya dengan konteks dan target pasarnya masing-masing. Sebagai refleksi akhir, Ibu ingin menekankan 3 hal utama. Yang pertama, bisnis model kanvas adalah alat berpikir, bukan sekedar presentasi. Yang kedua, semua blok dalam BMC saling terhubung dan harus selaras. Dan yang ketiga, validasi sangat penting agar model bisnis yang kita buat tidak hanya bagus di atas kertas, namun juga relevan di dunia nyata ini. Kemudian, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu yang harus kalian kumpulkan pada pertemuan minggu depan atau pertemuan kelima ya. Tugasnya adalah, jika teman-teman harus memulai bisnis hari ini, nah, maka yang pertama, buatlah rancangan BMC dari bisnis yang ingin teman-teman tekuni. Kemudian, yang kedua, bagian mana dari BMC yang menurut teman-teman paling sulit untuk kalian tentukan dan kemukakan berikut alasannya. Selanjutnya yang ketiga adalah langkah atau solusi apa yang akan teman-teman lakukan guna mengantisipasi hal tersebut. Sudah jelas ya? Nah, kira-kira teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak ada? Kalau tidak ada, pertemuan keempat Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan di pertemuan yang kelima dengan materi yang selanjutnya,
yakni Human Resource Strategy atau strategi manajemen sumber daya manusia yang meliputi pembentukan tim pendirian atau founding team, pembagian peran, struktur organisasi startup, dan juga budaya kerja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kita bisa sama-sama belajar dan mengikuti kegiatan perkuliahan kewirausahaan ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Demikian cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi keempat mata kuliah kewirausahaan yang berfokus pada topik bisnis model kanvas atau BMC. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami konsep dan komponen bisnis model kanvas serta menganalisis penerapannya sebagai alat dalam merancang dan mengevaluasi model bisnis melalui paparan materi, tanya jawab, dan diskusi interaktif. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas individu guna menyusun rancangan bisnis model kanvas berdasarkan ide usaha yang dipilih, sehingga mampu mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari dalam konteks bisnis secara nyata. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi kepada pemahaman teori saja, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan bisnis di era industri digital. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Langlang Buana yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.